Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fa innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin afdalas salawat wa anmal barakat wa azkat tahiyyat fi jamil awqat ala asyrafil makhluqat sayyidina wa maulana Muhammadin akmali ahlil ardi was samawat wa sallim alaihi rabbana zakat tahiyyat fi jamil khatarati wal lahadat amma ba'd. Alhamdulillah, pada siang hari ini setelah sholat duhur kita semuanya masih diberikan kesempatan untuk sama-sama mengkaji bersama salah satu kitab yang ditulis oleh ulama-ulama zaman dulu, di mana ulama-ulama ini adalah pewaris ilmu dari Nabi Muhammad SAW. Kalau kita belajar langsung kepada Nabi Muhammad tidak mungkin, masalah waktu dan masalah tempat yang tidak memungkinkan. Tetapi alhamdulillah kita diberikan kesempatan wasilah dengan ilmu-ilmunya ulama itu, kemudian ilmu itu bisa kita pelajari hingga hari ini. Alhamdulillah, pada kesempatan sebelum ini, kajian sebelum ini menjelaskan tentang bagaimana sholat-sholat kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali sholat yang telah memenuhi standar kaidah-kaidah agama, tetapi juga harus ada spesifikasi secara khusus sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kitab ini sebelumnya telah dipelajari ada 4 kriteria di mana sholat seseorang ini bisa diterima atau tidaknya. Pada saat yang pertama kemarin, yaitu harus ditujukan sepenuhnya dalam rangka menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, liwajhillah, hanya diperintah kan sholat kita yang jalankan ini dalam hati kita, dalam pikiran kita hanya menjalankan perintah Allah, bukan dalam rangka yang lainnya, bukan dalam rangka ingin dipuji oleh mertua, bukan dalam rangka untuk dipuji oleh kekasih, dan bukan pula untuk dipuji oleh atasan-atasan kita, bukan pula sholat-sholat yang kita jalankan ini dalam rangka kita takut untuk masuk neraka atau berharap kita untuk masuk surga. Bukan hanya sekedar itu, tetapi harus difokuskan liwajhillah, hanya kepada Allah kita melaksanakan sholat. Apakah itu nanti mendapatkan pahala ataupun tidak, itu urusan lain. Hanya diperuntukkan kepada Allah dalam rangka menjalankan perintah-perintah agama yang dijalankan Allah. Itu yaitu syarat sholat sah pertama yang diterima Allah. Kemudian yang kedua, makanan, pakaian, dan tempat yang kita laksanakan sholat ini harus standarisasinya harus suci. Pakaian yang kita kenakan, tempat yang kita pakai sholat, dan kemudian makanan-makanan yang masuk di dalam tubuh kita ini harus makanan yang halal, bukan dari makanan-makanan dari hasil-hasil pencurian maupun hal-hal yang lain yang mengakibatkan itu sholat kita tidak diterima oleh Allah. Jadi makanan, pakaian, dan juga tempat yang kita laksanakan ini harus suci, juga diperoleh dari harta yang kita makan, harta yang kita belikan pakaian, dan harta yang kita belikan kepada tempat alas kita sholat ini harus dari harta-harta yang halal, harta yang clear, tidak ada masalah
kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Itu syarat kedua agar sholat kita diterima oleh Allah. Tidak hanya sah tetapi diterima oleh Allah. Kemudian yang syarat yang ketiga di dalam kitab ini disebut juga harus wa ayyahdura qalbahu. Hatinya seseorang ketika saat menjalankan sholat ini harus hudur kepada Allah, harus menyambung kepada Allah, karena sejatinya sholat kita sebagai seorang mukmin ini adalah manifestasi mi'rajnya Rasulullah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menghadap Allah agar seluruh hati dan pikiran kita tujukan kepada Allah, bukan memikirkan hal-hal yang lainnya. Hudurul qalbi minal mu'minin ilallah, kehadiran hati seorang mukmin di depan Allah itu adalah salah satu syarat yang agar sholat kita diterima. Banyak sholat yang sah tetapi masalah diterima enggaknya kita tidak tahu, tetapi ini paling tidak kriteria-kriteria untuk memudahkan kita untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, dalam hati dan pikiran kita tidak ada sedikit pun sifat-sifat sombong dan ujub. Sifat ujub itu apa? Ujub itu adalah sifat hati seseorang yang hatinya menganggap dirinya hebat, mengagumi dirinya sendiri. Bisa juga orang yang pinter, orang yang alim, kemudian saat sholat, kemudian dalam hatinya terbersit sedikit bahwa saya sudah lebih paham dengan yang lainnya, sehingga insya Allah sholat saya lebih sah daripada yang lainnya. Kalau kemudian ada terbersit hati kecil bersifat ujub, maka itu akan semua aktivitas-aktivitas sholat ini yang awalnya seharusnya diterima, dengan adanya sifat ujub tadi, mengagungkan diri sendiri lebih baik daripada orang lain, baik dari kacamata keilmuan maupun hal-hal yang lainnya, sombong dengan diri sendiri bahwa menganggap dirinya lebih hebat daripada yang lain, bahwa ibadah-ibadah yang saya lakukan ini adalah ibadah yang standarnya sudah memiliki standar keilmuan yang cukup, misalkan seperti itu. Justru banyak sekali sifat ujub ini berkembang kepada orang-orang yang paham tentang agama. Justru sifat ujub ini berkembang kepada orang-orang yang mengerti tentang sah dan tidak sahnya ilmu agama. Oleh karenanya kalau orang-orang yang biasa justru ini dalam kategori ini tidak terlalu banyak memiliki sifat ujub. Apa yang kami banggakan, kita tidak memiliki apa-apa. Insya Allah dengan kriteria 4 syarat ini kemarin yang kami jelaskan, ini kami ulang sekali lagi, insya Allah menyempurnakan sifat-sifat sholat kita untuk kemudian hari. Pada kajian hari ini kami meneruskan tentang rukun-rukun sholat. Apa itu rukun? Rukun itu adalah perbuatan ataupun perkataan-perkataan yang dilakukan pada saat menjalankan sholat itu sendiri. Itu namanya rukun. Berbeda dengan syarat. Syarat adalah pekerjaan-pekerjaan dan perkataan-perkataan yang dilakukan di luar sholat. Itu namanya syarat. Contoh syarat wudhu itu adalah syarat. Pekerjaan, perbuatan, perkataan yang dilakukan sebelum menjalankan sholat itu namanya syarat. Tetapi kalau yang dijalankan pada saat kita menunaikan sholat di dalam sholat itu namanya rukun. Bisa berupa perkataan, bisa berupa perbuatan dan perilaku-perilaku di dalam sholat itu. Itu namanya rukun. Perkataan dan perilaku kita menjalankan sholat yang wajib untuk dilaksanakan. Kalau rukun tidak dijalankan, maka sholatnya tidak sempurna. Contoh sederhana,
seorang Islam. Rukun Islam itu salah satu diantaranya adalah syahadat. Orang yang mengaku Islam harus menjalankan bacaan syahadat. Setelah itu rukun yang kedua harus menjalankan sholat. Yang ketiga harus menjalankan puasa. Yang keempat harus menjalankan zakat. Yang kelima harus menjalankan haji. Itu namanya rukun. Kalau tidak dilaksanakan satu saja, maka keislaman seseorang itu belum dianggap sempurna. Contoh lain, di dalam menjalankan haji itu harus ada tawaf ifadah, harus ada bermabit di Mina, harus bertempat di Mina, atau misalkan di tawaf kemudian di Arafah, ya Arafah. Kalau orang haji tidak menjalankan di Arafah, maka hajinya tidak sah. Itu karena rukun. Lah rukun-rukun sholat ini apa saja? Ini banyak sekali. Secara garis besar itu Imam Syafi'i maupun Imam Malik itu menjelaskan ada 13 kriteria rukun menjalankan sholat. Sementara ada imam lain yang menyatakan hanya sedikit. Imam Hanafi menyatakan hanya ada 6 rukun yang dijalankan. Tetapi kitab-kitab yang merujuk pada kitab Imam Syafi'i, salah satunya adalah Sulamut Taufik, dan salah satunya yang lagi saya membaca juga ada kitab At-Takrib yang dipelajari di hampir seluruh pesantren di Indonesia, menjelaskan dari 13 kriteria rukun itu dikembangkan, ada yang menjadi 17, ada yang menjadi 18. Apa itu? Kenapa pengembangan itu? Karena Imam Syafi'i tidak menganggap tomak ninah itu di berbagai macam tempat sujud, kemudian ruku, kemudian duduk di antara dua sujud, itu tidak dianggap sebagai bagian hitungan satu-satu. Sementara di sini disebutkan hitungan satu-satu, sehingga cakupannya menjadi 17. Kalau di dalam kitab At-Takrib malah justru menjadi 18. Karena kalau kitab Takrib yang dipelajari hampir di seluruh Indonesia dikembangkan dengan kitab Al-Bajuri untuk disarahnya lebih tebal lagi, itu salah satu rukun yang terakhir itu setelah kita takbiratul ihram, setelah kita mau salam, kita harus ada niat di batin kita untuk keluar dari sholat. Itu tambahan daripada kitab At-Takrib. Tetapi di sini saya hanya menjelaskan yang ada di kitab ini. Insya Allah ada 17, akan kami sampaikan satu persatu. Faslun arkanus sholati sab'ata asyara. Al-awwalu an-niyatu bil qalbi lil fi'li wa yu'ayyinu datas sababi wal waqti wa yanwiyal fardiyati fil fardi wa yakul bihaitsu yasma'u nafsuhu ka kulli ruknin qauliyin Allahu akbar wa huwa tsani arkaniha. Jadi rukun salat ada 17 macam. Satu-satunya harus dipahami menjalankannya dengan tepat dan secara benar. Yang pertama apa? Yang pertama an-niyatu bil qalbi. Niat seseorang yang menjalankan sholat di dalam keyakinan hati. Kalau kita sholat harus hati kita menyatakan bahwa saya sholat. Kalau kita tidak memiliki niatan hati, hanya kita langsung takbir tanpa melakukan niat, maka menurut madhab Imam Syafi'i itu tidak sah, lengkap seperti rukun yang dijalankan. Karena rukun bagi Imam Syafi'i bagian daripada kewajiban. Berbeda dengan Imam Hanafi sama Imam Hambali, niat tidak dianggap sebagai bagian rukun. Kalau Imam Syafi'i, niat itu bagian daripada rukun. Niat itu ada di dalam hati, yang diniatkan apa? Wa yu'ayyinu datas sababi wal waqti. Yang diniatkan adalah saya melaksanakan sholat duhur, menjelaskan waktunya.
sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Ditentukan sholat, waktu sholatnya ditentukan dengan kapasitas niat batin tadi. Di dalam hati menjelaskan saya sholat duhur di waktu duhur, saya menjalankan sholat asar di waktu asar. Itu harus dijelaskan secara tepat. Dan juga harus dijelaskan kewajiban ataupun kesunahan. Kalau kita sholat duhur berarti wajib sholat duhur. Kalau kita sholat duha juga harus diniatkan saya sholat sunnah duha. Kalau kita sholat witir, kita juga harus niat sholat sunnah witir. Disebut di dalam hati, di dalam pikiran kita menyebut saat kita hendak melaksanakan takbiratul ihram. Itu niat sebagian penting yang pertama. Rukun pertama di dalam menjalankan sholat harus ada niat, yang niat itu berada di dalam hati diri seseorang muslim, dan niat itu harus dijelaskan sholat apa dalam waktu apa. Jadi sholat duhur, kewajiban sholat duhur, jadi sholat fardu maupun sholat sunnah harus disebutkan. Dan nama yang kita laksanakan sholat itu namanya nama sholat apa, itu harus disebut di dalam niat yang pertama. Kemudian niat itu wa yaqulu bihaitsu yasma'u nafsuhu kakulli ruknin qauliyin. Jadi niat yang dijalankan seseorang sholat itu minimal dia sendiri yang mendengarkan, yang tahu dirinya sendiri, meskipun di dalam hati, tetapi yang penting hati kita menjelaskan bahwa saya sholat duhur wajib karena Allah, saya sholat duha sunnah karena Allah. Itu ada di dalam batin kita masing-masing yang menjalankan sholat. Kemudian setelah itu rukun yang kedua itu adalah takbiratul ihram. Setelah niat kita benar tepat, kemudian kita takbiratul ihram, Allahu Akbar. Dalam kata-kata takbiratul ihram ini menjelaskan dengan kata-kata Allahu Akbar ini tidak boleh dirubah dengan bahasa selain Arab. Orang sholat di Eropa, orang sholat di Asia, orang sholat di Timur Tengah, semuanya menggunakan bahasa Allahu Akbar. Tidak boleh diterjemah dengan bahasa-bahasa lokal. Itu salah satu kriteria di dalam takbiratul ihram itu macam-macam. Ada beberapa kriteria. Salah satunya itu tidak boleh dirubah dengan bahasa selain Arab, harus menggunakan Allahu Akbar. Kalau kemudian ada kata-kata yang mengandung arti yang sama bagaimana? Boleh tidak? Tidak boleh juga. Harus menggunakan kata-kata Allahu Akbar. Pakai kata tafdil. Tafdil itu apa? Tafdil itu akbar. Maha, mengandung arti maha. Kalau kemudian sama-sama artinya Allahu kabirun, nggak boleh, karena itu sifatnya bukan sifat af'al tafdil, akbar. Harus menggunakan dua kata, Allahu dan Akbar. Kalau kemudian kita improvisasi menambahkan sesuatu dengan domir Allahu huwa al-akbar, boleh enggak? Tidak boleh juga. Dua suku kata yang sudah tepat tidak boleh ditambahkan, tidak boleh dipisah-pisahkan, dan yang lain-lainnya harus menggunakan kata-kata sifat yang seperti itu. Ini ada banyak kriterianya tentang masalah itu. Lah kalau kemudian dalam kategori kita membaca Allahu Akbar itu harus posisinya bagaimana? Harus pada posisi siap, berdiri. Kalau kemudian bacanya Allahu Akbar, pada kata Allahu masih belum berdiri, kemudian pada Akbar berdiri, boleh tidak? Itu tidak sah juga. Harus dalam posisi kita siap, kemudian niat, kemudian Allahu Akbar dalam posisi berdiri. Dalam posisi berdiri, harus berdiri tepat
Dua kata itu tidak boleh dirubah-rubah, tidak boleh diterjemahkan dengan bahasa yang lainnya, dan juga tidak boleh dipisah-pisah antara Allahu Akbar itu ada kata-kata yang lain tidak boleh. Itu salah satunya seperti itu. Dan juga di dalam menjelaskan kata Allahu Akbar minimal itu dirinya sendiri yang mendengarkan. Artinya pelan, dengan kata-kata yang pelan. Itu salah satu hal-hal yang menjadi penting untuk kita jelaskan untuk rukun yang kedua. Jadi ini sudah kita dari 17 rukun kita sudah menginjak yang kedua. Kemudian ini yang ketiga apa? As-salisu al-qiyamu fil fardi lil qadiri. Yang ketiga, rukun sholat itu harus dilaksanakan dalam posisi berdiri bagi orang yang mampu berdiri. Nah kalau sakit, kalau orang tua renta boleh tidak? Boleh, nggak ada salahnya. Tetap menjalankan sholat ini bagi orang yang siap, yang mampu berdiri, kemudian sholatnya tidak melakukan berdiri. Nah itu yang tidak boleh. Jadi harus yang rukun yang ketiga itu adalah berdiri bagi orang yang mampu untuk berdiri. Kemudian yang keempat, ar-rabi'u qiraatul Fatihati bil basmalati wa tashdidat wa muwalatiha wa tartibiha wa ikhrajil hurufi min makharijiha wa adamil lahni al-mukhilli bil ma'na yahrumu lahnu alladhi lam yukhillu wa la yabtulu. Jadi syarat yang keempat itu membaca Fatihah, membaca suratul Fatihah beserta tajwid-tajwidnya. Fatihah ini apa? Di sini disebut bil basmalati. Membaca Fatihah, surat Fatihah bersama bacaan basmalah. Jadi bismillahirrahmanirrahim itu bagian daripada suratul Fatihah. Jadi kalau sholat berarti harus membaca Fatihah menyertakan bahasa bismillahirrahmanirrahim sampai waladdallin. Itu kalau ulama-ulama yang lain, salah satunya Syekh Nawawi dan salah satunya adalah Syekh Al-Harori, itu menyebut tasdid di dalam suratul Fatihah itu ada 14 macam. Saya tadi sempat mencari-cari, rupanya saya temukan sekitar 12 atau 11. Kemudian saya cek lagi, berarti waladdallin itu dianggap sebagai 3 atau 4. Berarti itu genap menjadi 14 tasdid. Bismillahirrahmanirrahim itu sudah 3. Itu kalau dicek nanti ada 14 kategori tasdid di dalam surat Fatihah, itu semuanya harus dibaca secara tuntas. Yang tasdid harus ditasdidkan, yang tidak tasdid tidak boleh ditasdidkan. Oleh karenanya kita mempelajari ilmu tajwid itu juga menjadi bagian wajib bagi setiap muslim. Karena apa? Karena di dalam tajwid itu ada makharijul huruf, bagaimana huruf-huruf Al-Quran dikeluarkan dari teronggongan, tenggorokan, dari mulut, dari mana, itu ada tata caranya dari ilmu tajwid. Jadi tasdid di dalam Al-Quran, Al-Fatihah itu juga harus dilengkapi. Dan yang paling penting, jangan sampai membaca Fatihah dengan bacaan yang juga justru merubah arti daripada Al-Fatihah sendiri. Nah itu juga nanti dikhawatirkan tidak sah dan tidak lengkap sholatnya. Lah kalau belum tahu gimana Ustadz? Kalau belum tahu, kewajiban orang yang belum tahu itu mencari cara untuk tahu. Itu kewajiban akan menjadi selesai. Kalau sudah tahu, kewajibannya adalah menjalankan sesuatu yang sudah diketahuinya. Jadi belajar agama, sholat juga tentunya harus belajar makharijul huruf, tajwid, dibaca oleh guru-guru yang langsung bisa belajar secara langsung.
Insya Allah dengan cara-cara seperti ini, sholat-sholat kita, rukun-rukun menjalankan sholat menjadi lebih sempurna. Nah kalau kemudian bacaannya itu mengandung arti yang salah, itu batal. Tetapi kalau bacaannya itu berbeda dengan bacaan yang biasa, tetapi tidak mengandung artinya, tidak berubah, itu tidak mengapa, tetapi rukunnya tidak menjadi sempurna. Maka ini pentingnya untuk membaca Al-Quran, membaca Fatihah dengan tajwid-tajwidnya. Belajar tajwid berarti dari ilmu-ilmu secara khusus, ilmu tajwid yang dipelajari oleh guru-guru kita. Kemudian yang kelima, al-khamisu ar-ruku biayyan haniya bihaisu tanalu rohatahu rukbataihi. Yang kelima ini adalah ruku. Bagaimana cara ruku? Ruku ini dua telapak tangan kita itu menyentuh lutut, kemudian kita mencoba untuk paling tidak setara antara kepala sama yang tubuh kita ini menjadi 90 derajat kira-kira begitu. Itu kategori ruku yang standar. Asadisu at-toma'ninatu. Yang keenam adalah toma'ninah fihi biqadri subhanallah. Jadi ruku itu juga harus ada sedikit waktu ketenangan. Kalau kita buru-buru sholatnya kemudian tidak ada toma'ninah, ini juga tidak dianggap tidak sah, karena toma'ninah bagian daripada rukun. Jadi ruku biqadri subhanallah, dengan kadar bahasa subhanallah. Sebaiknya kadarnya 3 kali, subhanallah, 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 baru berdiri. Itu namanya kadar toma'ninah. Kemudian setelah itu as-sabi'u al-i'tidal. Yang ketujuh adalah i'tidal. I'tidal itu berdiri dengan sikap sempurna setelah ruku. Bi ayyan tasiba qaiman. Dengan posisi berdiri secara sempurna setelah ruku. Itu namanya i'tidal. Setiap ruku, setiap i'tidal ada bacaan-bacaannya, itu bacaannya sunnah dilaksanakan, dibaca. Yang wajib tadi adalah Fatihah tadi, yang rukun, bagian daripada rukun. Tetapi ketika kita ruku, ketika kita i'tidal, ada doa-doa khusus. Kalau kita tidak bisa membaca doa secara sempurna, kita subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, boleh, nggak apa-apa. Karena itu sifatnya sunnah. Kalau yang Fatihah tadi dibaca sampai tasdid-tasdidnya, dibaca dengan tajwid-tajwidnya, itu memang kewajiban kita untuk menjadi bagian rukun di dalam sholat, itu adalah membaca Fatihah. Kita i'tidal itu juga harus ada toma'ninah, yaitu waktu sebentar dengan kondisi posisi yang toma'ninah. Toma'ninah itu artinya apa? Toma'ninah ketenangan, tidak gerusa-gerusu. Jadi harus kondisi yang tenang dalam posisi berdiri, dalam posisi rukuk dan posisi sujud, itu juga harus dalam posisi toma'ninah. At-tasi'u, yang ke-9, as-sujudu marrataini bi ayyadha jabhatahu ala musallahu maksyufatan mutasaqilan biha wa munkasifan wa yad'u syai'an min rukbatihi wa min butuni kaffaihi wa min butuni asabi'i rijlaihi. Ini yang sedikit sujud, penting untuk sujud ini, mungkin nanti akan sedikit saya praktekkan di sini, karena banyak sekali dari rekan-rekan kita yang barangkali belum tahu tentang tata cara sujud. Itu menjadi penting untuk kita praktekkan langsung. Kalau ruku, i'tidal, semuanya sudah mengerti. Di sini disebutkan, saya bukan hanya mengkaji kitab ini di berbagai macam kitab fikih Syafi'iyah dan bahkan fikih di luar Syafi'iyah, itu menjelaskan sujud itu menjadi penting sekali. Maka sholat itu tidak bisa lepas dari sujud. Maka namanya masjid itu tempat untuk sujud. Yaitu karena bagian penting untuk menjelaskan sholat itu intinya salah satunya adalah sujud. Sujud itu bagaimana? Sujud intinya meletakkan jabhah. Jabhah itu apa? Jabhah itu kening ya. Kening ke lantai, kemudian ini hidung kita juga menempel ke lantai,
dan kemudian kaki kita, betis kita, tumit kita ini, betis kita ini juga harus menempel ke lantai, dan juga dua telapak tangan kita menyentuh ke lantai, dan dua kaki. Contohnya gimana kalau dua kaki? Kalau mungkin jidat, hidung, mungkin sudah tahu bagaimana menempelnya. Kemudian dua telapak tangan. Jadi semua ini juga tidak boleh ada penghalang. Contohnya misalkan kita sakit kepala, kemudian kita taruh di sini, ada penghalang di sini untuk kita sujud. Pada saat kita sholat kita harus pakai ini, kecuali kalau kita sakit. Kecuali kalau kita di dalam diri kita sakit, memang harus ada pengobatan yang harus ditempel di sini, tidak apa-apa. Tetapi dalam kondisi normal, kita sholat sujud ini tidak ada penghalangnya. Baik di telapak tangan, baik di jidat, baik di hidung, maupun yang lain. Ini yang rijlaini, asabi'i rijlaihi. Ini penting untuk kita jelaskan, mungkin sedikit praktek saya bisa menjelaskan begini. Jadi kita menempel ke lantai ini 1, 2, 3, 4, 5. Kakinya begini. Kaki. Tidak boleh begini. Begini berarti bukan menempel. Biasanya kalau begini enggak lengkap, harus begini. Kalau bisa di ini begini. Tidak boleh begini. Itu kalau standar sujud. Itu di berbagai macam kitab, literatur itu menjelaskan sama, keterangannya sama seperti itu. Jadi kalau kita sujud, yang paling penting yang semuanya sudah normal, tetapi biasa sekali dalam kapasitas kaki biasanya itu tidak menempel di dalam. Di sini disebut asabi'i rijlaihi, min butuni asabi'i rijlaihi, dari batin, dari daleman ujung kaki, kedua ujung kaki masing-masing seorang yang sholat itu harus ditempelkan kepada lantai. Itu maksudnya seperti itu. Kemudian al-ashiru, yang ke-10 at-tama'ninah. Ya ini yang saya katakan tadi di berbagai macam tempat tama'ninah dianggap sebagai bagian rukun sehingga menjadi banyak. Biasanya hanya 13, tetapi ketambahan rukun-rukun yang tambah tama'ninah ini bisa menjadi 17. At-tama'ninah, jadi sujud itu juga harus tidak gerusa-gerusu, harus dalam posisi minimal kata subhanallah. Jadi lebih maksimalnya subhanallah, subhanallah, subhanallah. Waktu durasi kita menjalankan sujud. Setelah sujud kita duduk kembali, namanya duduk baina sajatain. Ini juga menjadi bagian rukun daripada sholat. Kemudian yang ke-12 at-tama'ninah. Jadi duduk di sini juga ada tama'ninahnya. Semua gerakan-gerakan itu ada doa-doanya. Semuanya ada doa-doanya. Di sini kalau disebut banyak sekali doa-doanya. Salah satunya ketika sholat duduk di antara dua sujud, itu sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, bima warada fihi min qauli rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini dan kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu hadil alfat. Ini karena Rasulullah juga membaca doa-doa ini, maka kemudian kita mencoba melaksanakan doa ini. Kemudian selanjutnya yang ke-12 tadi tama'ninah, kemudian yang ke-13 asalis asyara al-julus at-tasyahud al-akhir. Yang ke-13 duduk pada tasyahud akhir. Jadi tasyahud akhir itu juga menjadi bagian daripada rukun daripada sholat. Kalau tasyahud awal bagaimana? Berarti kalau tasyahud awal bukan rukun. Jadi kalau orang yang lupa menjalankan tasyahud awal itu berarti nggak apa-apa, karena nanti bisa dilakukan sujud sahwi namanya. Tapi kalau tasyahud akhir ini menjadi bagian rukun, bagian sholat. Kalau kita tidak melaksanakan tasyahud akhir, berarti sholatnya tidak sempurna, tidak sah secara sempurna.
Itu tasyahud akhir wa ma ba'dahu. Ar-rabi' asyara at-tasyahud akhir dengan yang ke-14 itu tasyahud dengan mengatakan at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini membaca tasyahud akhir ini seperti membaca Fatihah di awal. Sehingga tasyahud akhir ini wajib bagi hukumnya, bagi seseorang yang menjalankan sholat harus menghafalkannya. Yang diwajibkan Fatihah dan tasyahud akhir. Itu yang wajib untuk dihafalkan. Kalau tidak hafal, insya Allah sambil belajar, insya Allah juga akan hafal. Ini mudah kok. Kalau sering kali, insya Allah akan menjadi hafal. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Ini kan intisari mi'rajnya seorang selain Nabi Muhammad. Umat Muhammad mi'rajnya di sini. Kalau kita lihat dari redaksi at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah, kesempurnaan, penghormatan dan keberkahan dan doa-doa yang sangat suci hanya milikmu kepada Allah. Ini adalah doa-doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah ketika Mi'raj. Kita sholatnya seorang mukmin adalah bagian daripada Mi'rajnya, bagian daripada manifestasi Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian al-khamisu asyara as-salatu ala nabi. Ini yang ke-15, setelah tasyahud juga harus membaca sholawat kepada Nabi. Kepada Nabi sholawatnya paling rendah itu wa aqalluha Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kalau orang sholawat kepada Nabi tidak harus sempurna-sempurna, Allahumma sholli ala Muhammad boleh. Tetapi yang kita lakukan selama ini, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu lebih sempurna. Kalau baca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad sudah cukup. Itu yang paling rendah. Tapi kita insya Allah alhamdulillah mendapatkan banyak ilmu dari guru-guru kita yang telah mengajari dengan pembelajaran sholawat yang sempurna dalam menjalankan sholat. Asadis asyara assalam. Yang ke-16 adalah salam. Wa aqalluhu assalamualaikum. Jadi yang ke-16 itu salam dengan membaca assalamualaikum paling rendah. Tapi paling sempurna assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah menyampaikan salam kebaikan kepada orang-orang yang mendahului kita. Itu maknanya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menjalankan sholat juga sekaligus mendoakan orang-orang sebelum kita. Dan kita salam sebelah kiri sifatnya sunnah. Yang wajib adalah sebelah kanan. Yang kiri sifatnya sunnah, mendoakan orang-orang generasi setelah kita. Jadi seseorang yang menjalankan sholat secara otomatis dia mendoakan orang-orang zaman dulu dan sekaligus mendoakan anak cucu kita yang akan datang. Itu dalam konteks seperti itu. Kemudian yang terakhir as-sabi'u asyara at-tartib. Yang ke-17 itu tartib. Tartib itu maksudnya apa? Fa in ta'ammada tarkuhu ka'an sajada qabla ruku'ihi batalat wa insaha falyu'ad ilaihi illa ayyakuna fi mislihi au ba'dah fatatimmu bihi rak'atahu walagha ma sahabihi. Jadi tartib maksudnya apa? Tartib setelah menjalankan ruku baru sujud, baru setelah ruku i'tidal baru sujud. Tidak boleh menjalankan sujud dulu baru rukuk baru i'tidal. Itu maksudnya tertib, salah satu contohnya seperti itu. Nah, kalau kemudian orang tiba-tiba lupa, saya telah menjalankan sujud atau belum. Nah, kalau lupa setelah kita rakaat berikutnya kemudian baru kita ingat, tadi saya belum melakukan sujud, ya diteruskan sholatnya, disempurnakan. Jadi perkara-perkara yang dilakukan sebelumnya dianggap katakanlah 2 rakaat itu baru dianggap 1 rakaat. Jadi harus sempurna dulu baru dianggap 1 rakaat. Karena tidak ada sujudnya. Jadi kalau sujud lengkap itu baru 1 rakaat. Jadi kalau kemudian tidak melaksanakan sujud,
kemudian meneruskan, itu berarti belum lengkap, harus disempurnakan untuk menjadi 1 rakaat. Jadi itu salah satu contohnya, karena sujud menjadi bagian penting di dalam menjalankan setiap sholat fardu kita. Ini salah satu contohnya di dalam, meskipun sama-sama madhab Imam Syafi'i, itu namanya kitab At-Taqrib, itu menjelaskan an-niyatu niyatul khuruj minas sholah, itu bagian rukun yang ke-17. Yang ke-18 adalah tartib tadi. Itu dalam kitab yang lain, sesama kitab yang memandu dari madhab Imam Syafi'i, menjelaskan bahwa niyatul khuruj minas sholat, setelah kita salam ke kanan, kemudian kita niat keluar dari sholat dengan salam yang sebelah kiri, itu bagian penting rukun menurut kitab At-Taqrib. Tetapi menurut kitab di sini itu tidak termasuk, hanya kita setelah salam itu secara otomatis kita tidak memiliki niat keluar dari sholat, secara otomatis kita sudah dianggap selesai sholat kita. Itu kira-kira beberapa kajian yang kita sampaikan. Insya Allah pada pertemuan berikutnya akan menjelaskan tentang masalah-masalah Jumatan. Di sini untuk masalah jamaah, faslun al jamaatu alal madhkuri al ahrar al mukimina al balighin ghairul mutawwirin fardu kifayatin ghairul mutawattinin fardu kifayatin. Jadi setelah sholat fardu, maka orang menjalankan sholat jamaah, ini disebutkan jamaah bagi orang laki-laki yang merdeka, yang mukim di satu tempat, yang kemudian sudah balik semua, itu namanya fardu kifayah. Fardu kifayah kalau ada sebagian seorang mukmin dan muslim sudah menjalankan sholat di masjid maupun di musola di dekat kita, maka sudah menjadi gugur kewajiban satu warga di tempat tersebut. Itu sholat jamaah. Ada sebagian ulama-ulama dan para wali menganggap kalau sholat jamaah itu bagian penting, menjadi kewajiban fardu ain, fardu pribadi masing-masing, bukan hanya fardu secara kolektif. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.